Pecat dia. Pecat pembantu berkulit gelap itu sekarang juga. Pak Budi Santoso mendesis ke mikrofon di kerah jasnya. Matanya melirik gelisah ke arah miliarder Tionghoa yang mendekati lobi. Dia tidak boleh berada di dekat pertemuan ini. Lantai marmer mengkilap Grand Majapahit Hotel memantulkan cahaya kristal lampu gantung saat General Manager hotel itu merapikan dasinya dan memasang senyum paling ramahnya. Pak Tan Wei Long, yang grup investasinya mengendalikan aset perhotelan bernilai triliunan rupiah, melangkah melewati pintu masuk megah dengan rombongan 6 rekan berpakaian rapi. Selamat datang di Grand Majapahit. Pak Budi mengulurkan tangannya, tetapi Pak Tan langsung berbicara cepat dalam bahasa Mandarin. Nadanya jelas mempertanyakan sesuatu. Senyum Pak Budi membeku saat kepanikan membanjiri sistemnya. Dia panik meraba-raba aplikasi penerjemah di smartphone-nya, mengetuk dengan putus asa sementara keringat mengucur di dahinya. Suara robotik yang keluar merusak pengucapan begitu parah sehingga Pak Tan terlihat meringis. Saya sangat minta maaf, Pak Tan, tapi saya khawatir tidak ada staf kami yang berbicara bahasa Mandarin, Pak Budi mengakui, menyaksikan karirnya runtuh di depan matanya. Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis mati. Lobi mewah itu hening saat rombongan Pak Tan saling bertukar pandang penuh arti. Ekspresi Pak Tan mengeras, jari-jarinya mencengkeram tas kulit yang dirumorkan berisi kontrak bernilai miliaran rupiah. Di belakang mereka, seorang wanita berkulit gelap dalam seragam housekeeping abu-abu, pembantu yang sama yang baru saja diperintahkan Pak Budi untuk disingkirkan, dengan tenang mendorong troli kebersihannya melewati adegan tegang itu. Matanya sekilas bertemu dengan sang miliarder sebelum berpaling. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tidak ada yang memperhatikan kehadirannya saat drama itu berlangsung. Tidak ada yang bisa melihat ijazah Universitas Indonesia dan gelar Magister Universitas Peking yang tergantung di apartemen kecilnya. Dan tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa jam saja dia akan mengubah segalanya. 3 jam sebelumnya, Grand Majapahit Hotel telah menjadi pusaran aktivitas. Establismen bintang 5 yang terkenal menjadi tuan rumah para pejabat dan selebriti ini sedang mempersiapkan diri untuk mungkin tamu terpentingnya. Pak Tan tiba tepat pukul 14.00. Pak Budi mengumumkan selama rapat darurat staf, mondar-mandir di ruang istirahat karyawan dengan presisi militer. Grup investasinya mengendalikan lebih dari 30 properti mewah di seluruh dunia, dan dia sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Grand Majapahit ke portofolionya. Dia merapikan dasinya yang sudah rapi. Ini bisa berarti ekspansi internasional untuk kita semua. Para kepala departemen mengangguk antusias. Kepala koki menjelaskan hidangan Tionghoa autentik yang sedang disiapkan. Supervisor pemeliharaan mengkonfirmasi suhu suite presiden diatur tepat 22 derajat Celcius. Preferensi Pak Tan menurut instruksi detail asistennya. Concierge telah mengatur akses VIP ke tempat-tempat paling eksklusif di kota. Ingat, suara Pak Budi turun 1 oktav. Matanya memindai setiap wajah. Kekayaan bersih Pak Tan melebihi PDB beberapa negara kecil. Satu kesalahan dan kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada kesempatan ini. Manajer resepsionis mengangkat tangannya dengan ragu. Pak, saya dengar Pak Tan lebih suka melakukan bisnis dalam bahasa Mandarin. Haruskah kita mengatur penerjemah? Pak Budi mengibaskan tangan dengan meremehkan. Asistennya meyakinkan saya bahwa Pak Tan berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Lagi pula, kami telah memperbarui perangkat lunak penerjemah di semua perangkat hotel. Dia mengetuk smartphone-nya. Teknologi AI terbaru, hampir seperti manusia. Saat rapat bubar, Pak Budi menghentikan kepala housekeeping. Ibu Ratna, pastikan stafmu tidak terlihat hari ini. Saya ingin kamar dirawat seolah-olah dengan sihir. Tidak ada tamu yang boleh melihat orangmu bekerja. Ibu Ratna mengangguk. Tentu saja, Pak. Mereka tahu prosedurnya. Di luar ruang rapat, hotel itu bertransformasi. Bunga segar muncul di setiap sudut. Staf berlatih senyum paling profesional mereka. Keamanan secara diam-diam memindai perimeter. Grand Majapahit bukan sekadar hotel hari ini. Ini adalah panggung, dan setiap karyawan adalah aktor dengan peran yang ditentukan secara tepat dalam pertunjukan yang dikoreografi dengan rumit. Di pusat semuanya berdiri Pak Budi, membuat penyesuaian kecil pada segalanya mulai dari volume musik ambient lobby hingga sudut tepat spanduk selamat datang. Kebangkitan 20 tahunnya dari petugas resepsionis menjadi general manager telah dibangun di atas perhatian terhadap detail seperti itu. Pertemuan dengan Pak Tan bukan hanya tentang masa depan hotel. Ini tentang masa depannya sendiri.
Direktur regional telah mengisyaratkan bahwa berhasil mengamankan kesepakatan ini bisa berarti promosi ke kantor pusat. Pak Budi memeriksa arlojinya. 1 jam sampai Pak Tan tiba. Dia meluruskan lukisan yang sedikit miring dan membiarkan dirinya menikmati kepuasan sesaat. Semuanya sempurna. Semuanya terkendali. Di suite Presiden Sayap Timur, Sari Wulandari secara metodis menyegarkan kamar, gerakannya efisien dan terlatih. Di usia 32 tahun, dia telah menjadi bagian dari staf housekeeping selama hampir 4 tahun. Tenaga kerja tak terlihat di dunia kemewahan yang terlihat. Dia menyelipkan spray katun Mesir segar dengan sudut rumah sakit, menyelaraskan sarung bantal bermonogram dengan presisi matematis. Dari trolinya, dia memilih diffuser aromaterapi spesifik yang diminta untuk kamar ini. Teh melati yang diimpor dari Provinsi Fujian, Tiongkok. Difusi yang tepat memerlukan penempatan jauh dari sinar matahari langsung. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam bahasa Mandarin yang sempurna, menyesuaikan posisi perangkat, jari-jarinya sekilas menyentuh buku di tas kerjanya. Halaman-halaman yang sudah dilipat dari teori perdagangan internasional tingkat lanjut mengintip di samping kamus Mandarin Inggris yang sudah usang. Walkie-talkie di pinggangnya berderak. Semua staf housekeeping harus menyelesaikan kamar saat ini dan tetap di area layanan. Suara Ibu Ratna menginstruksikan. Kedatangan VIP dalam 50 menit. Dipahami, Sari menjawab, mempercepat langkahnya. Saat dia memoles perlengkapan kamar mandi, bayangannya terfragmentasi di seluruh mosaik cermin. Sarjana Hubungan Internasional, Magister Linguistik Asia Timur, fasih berbahasa Mandarin, mahir berbahasa Kanton dan Jepang, semuanya berujung pada mendorong troli housekeeping melalui hotel-hotel mewah Indonesia. 4 tahun lalu, dia telah kembali dari belajar di luar negeri di Beijing dengan impian bekerja di bisnis internasional. 300 surat penolakan kemudian, pinjaman pendidikannya menuntut pembayaran. Grand Majapahit sedang merekrut. Sementara, dia telah mengatakan pada dirinya sendiri. Namun di sini dia tetap bertahan. Dia telah menyaksikan rapat bisnis yang tak terhitung jumlahnya dari pinggiran, diam-diam mengoreksi kesalahan terjemahan di kepalanya sambil mengosongkan tempat sampah. Dia telah mendengar negosiasi di mana miliaran rupiah berpindah tangan sementara dia mendapatkan upah minimum plastik. Ironi itu tidak luput darinya. Dalam ekonomi global yang sangat membutuhkan jembatan budaya, keterampilannya tetap tersembunyi di balik seragam yang membuatnya secara fungsional tidak terlihat. Saat Sari menyelesaikan suite, dia melirik arlojinya, masih ada waktu untuk meninjau jurnal ekonomi Tiongkok yang telah dia baca selama istirahat. Dia mengeluarkannya dari tasnya saat ponselnya bergetar dengan notifikasi dari pemberi. Pinjaman pendidikannya. Pembayaran telat. Dia menghela napas, menyimpan jurnal itu. Hari lain, kamar lain, kesempatan lain untuk melatih keterampilan yang tidak diketahui siapapun. Dia mendorong trolinya ke lorong, mengangguk sopan saat eksekutif berlari melewatinya tanpa melihatnya. Hanya orang tak terlihat lain di gedung penuh orang-orang sangat penting. Tepat pukul 14.00, armada SUV Mercedes-Benz hitam berhenti di jalur masuk melingkar Grand Majapahit. Doorman langsung siaga saat tim keamanan muncul terlebih dahulu, memindai pintu masuk dengan efisiensi terlatih. Pak Budi berdiri di depan, dikelilingi oleh tim eksekutifnya. Semua mengenakan senyum paling ramah mereka. Lobi hotel telah dikosongkan dari tamu lain, bukti pentingnya kedatangan ini. Ketika Pak Tan melangkah dari kendaraan kedua, udara seolah teraliri listrik. Meskipun berusia 60-an, dia bergerak dengan kepercayaan diri pria yang jauh lebih muda. Jas arangnya jelas dibuat khusus. Dasi merahnya percikan kekuatan yang diperhitungkan terhadap palet monokrom. Di belakangnya mengikuti 6 rekan, masing-masing membawa map kulit identik. Selamat datang di Grand Majapahit Hotel, Pak Tan. Pak Budi melangkah maju dengan tangan terulur. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Pak Tan menawarkan anggukan singkat dan jabat tangan sebentar. Lalu berbalik ke rekan-rekannya, dia mulai berbicara cepat dalam bahasa Mandarin. Nada musikal bahasa itu memenuhi lobi saat timnya mengangguk dan merespons dengan cara yang sama. Pak Budi mempertahankan senyumnya sementara kepanikan berkedip di matanya. Percakapan itu jelas lebih luas dari sekadar basa-basi. Dia melirik smartphone-nya, siap menggunakan aplikasi penerjemah jika perlu. Salah satu rekan Pak Tan, seorang wanita muda dengan mata tajam, memperhatikan ketidaknyamanan Pak Budi dan berbicara dalam bahasa Inggris beraksen.
Pak Tan sedang mengekspresikan kesan awalnya tentang establishment Anda. Dia mengapresiasi arsitekturnya. Luar biasa. Pak Budi berseri-seri. Tolong beritahu dia kami telah menyiapkan suite presiden sesuai preferensinya. Dan chef kami telah membuat menu khusus yang menggabungkan masakan Tionghoa autentik. Saat rombongan bergerak menuju lift, anggota staf muncul entah dari mana untuk menangani bagasi. Di latar belakang, Sari mendorong trolinya di sepanjang perimeter lobi, tetap dibayang-bayang seperti yang diinstruksikan. Matanya mengikuti kelompok itu, telinganya menangkap setiap kata dari percakapan Mandarin, termasuk komentar sebenarnya Pak Tan. Dekorasinya dapat diterima, tapi saya khawatir tentang pemahaman mereka akan kebutuhan kita. 1 jam kemudian, Pak Budi memimpin Pak Tan dan timnya dalam tur fasilitas premium hotel. Mereka bergerak melalui spa dengan bathtub Jepang tradisionalnya, melewati restoran bintang 5 di mana chef mempresentasikan sampel hidangan pembuka, dan masuk ke ballroom agung di mana Pak Budi dengan antusias menjelaskan bagaimana ruangan itu bisa ditransformasikan untuk konferensi internasional. Sepanjang tur, Pak Tan berbicara terutama kepada timnya dalam bahasa Mandarin. Rekannya, yang diperkenalkan sebagai Ibu Mei Ling memberikan terjemahan sesekali, tapi Pak Budi merasakan dia kehilangan informasi penting. Ekspresi Pak Tan tetap tak terbaca. Pertanyaannya disaring melalui lapisan terjemahan yang tampaknya mengencerkan maknanya. Saat mereka memasuki ruang konferensi eksekutif hotel untuk presentasi formal, Pak Budi merasakan keringat mengucur di kerahnya. Taruhannya terlalu tinggi untuk miskomunikasi. Presentasi kami hari ini menguraikan peluang investasi. Pak Budi memulai saat timnya mendistribusikan map kulit. Kami telah menyertakan analisis pasar, proyeksi pendapatan, dan rencana ekspansi yang diusulkan. Ibu Mei Ling menerjemahkan. Tapi perhatian Pak Tan sudah beralih. Dia menanyakan sesuatu kepada rekan-rekannya, menunjuk ke arah jendela yang menghadap cakrawala kota. Pak Tan menanyakan tentang distrik bisnis lokal, Ibu Mei Ling menjelaskan, secara spesifik. Dia ingin tahu tentang regulasi zonasi yang memengaruhi properti hotel dan bagaimana perbandingannya dengan regulasi di Shanghai. Pak Budi berkedip. Tidak siap untuk pertanyaan yang begitu spesifik. Yah, saya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya bisa meminta tim hukum kami menyiapkan respons yang detail. Pak Tan menyela dengan pertanyaan yang lebih panjang. Nadanya lebih mendesak. Ibu Mei Ling ragu. Dia bertanya tentang perubahan terbaru pada struktur pajak investasi asing di wilayah ini, khususnya bagaimana hal itu memengaruhi kepemilikan perhotelan yang terintegrasi dengan pengembangan retail. Suhu ruangan seolah naik 10 derajat. Presentasi Pak Budi yang direncanakan dengan cermat sedang tergelincir ke wilayah yang tidak dia persiapkan. Dia meraih smartphone-nya. Biarkan saya memastikan saya memahami pertanyaannya dengan benar, katanya, membuka aplikasi penerjemahnya dan berbicara ke dalamnya. Bisakah Pak Tan mengulangi kekhawatirannya tentang struktur pajak? Pak Tan berbicara langsung ke telepon. Aplikasi itu memproses sejenak, lalu menghasilkan sesuatu tentang pajak ayam dan kue bulan hotel. Absurditas terjemahan itu menggantung di udara. Salah satu rekan Pak Tan menahan tawa. Ekspresi Pak Tan menggelap. Pak Budi mencoba lagi, berbicara lebih lambat ke perangkat. Kali ini terjemahan kembali sebagai perubahan hukum pohon uang asing pertanyaan penting sekarang. Pak Tan meletakkan mapnya dan mengatakan sesuatu yang tajam kepada Ibu Mei Ling. Dia terlihat tidak nyaman saat menerjemahkan. Pak Tan bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar siap untuk pertemuan ini? Dia mengatakan ini adalah pertanyaan dasar yang seharusnya diantisipasi oleh hotel manapun yang mencari investasi internasional. Presentasi bahkan belum benar-benar dimulai, dan Pak Budi sudah bisa merasakan kesempatan itu tergelincir. Dia melirik putus asa ke tim eksekutifnya, yang membalas dengan ketidakberdayaan yang sama. Di lorong luar, Sari bergerak diam-diam dengan troli kebersihannya, menangkap fragmen percakapan melalui pintu yang terbuka sebagian. Dia meringis melihat terjemahan yang kacau dan meningkatnya ketegangan di ruangan. Jantung Pak Budi berdebar keras di tulang rusuknya saat dia berjuang mempertahankan sikap profesionalnya. 20 tahun membangun karir, ratusan negosiasi sukses, dan klien profil tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun yang mempersiapkannya untuk momen yang terurai ini. Mungkin kita harus istirahat sebentar, dia menyarankan. Suaranya bernada sedikit lebih tinggi dari normal. Saya bisa meminta tim keuangan kami bergabung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik ini.
Saat Ibu Mei-ling menerjemahkan, Pak Tan memeriksa arloji platinumnya dan bertukar pandang dengan rekan-rekannya. Komunikasi diam itu jelas. Waktu mereka berharga, dan sedang disia-siakan. Pada saat itu, karir Pak Budi terbayang di depan matanya. Bukan hanya posisi prestisius di Grand Majapahit, tapi promosi ke kantor pusat yang dijanjikan yang akhirnya akan memvalidasi puluhan tahun pengorbanan. Ulang tahun yang terlewat, pernikahan yang bubar, impian yang ditunda, semua dibenarkan oleh pendakian mantap di tangga perhotelan yang sekarang tampaknya runtuh di bawahnya. Dia melonggarkan kerahnya secara diam-diam, merasakan tetesan keringat mengalir di tulang punggungnya. Direktur regional akan mendengar tentang kegagalan ini dalam hitungan jam. Pesaing akan berputar seperti hiu pada aroma darah pertama. Reputasinya untuk eksekusi sempurna akan digantikan oleh bisikan tentang bencana Pak Tan. Pak Tan, kata Pak Budi, memanggil suaranya yang paling berwibawa. Saya jamin, kami menghargai waktu dan pertimbangan investasi Anda. Jika Anda mengizinkan saya 5 menit saja untuk mengumpulkan spesialis kami dapat menjawab setiap pertanyaan dengan presisi yang layak. Pak Tan merespons dengan anggukan singkat dan komentar singkat dalam bahasa Mandarin. Ibu Mei-ling menerjemahkan. Pak Tan mengatakan Anda punya 5 menit. Tapi dia mulai mempertanyakan apakah Grand Majapahit memiliki kecanggihan internasional yang dibutuhkan organisasinya. Pak Budi mengangguk dengan penuh syukur dan mundur keluar ruangan. Senyum percaya dirinya langsung jatuh begitu pintu tertutup di belakangnya. Saya tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan. Tinggalkan semuanya dan pergi ke ruang konferensi eksekutif. Pak Budi mendesis ke teleponnya sambil mondar-mandir di lorong. Dan bawa siapapun yang berbicara sepatah kata Mandarin. Controller keuangan hotel muncul pertama, terengah-engah setelah berlari naik 3 lantai tangga setelah lift terbukti terlalu lambat. Pak Tan bertanya tentang struktur pajak investasi asing dan regulasi zonasi. Pak Budi menjelaskan dengan cepat. Bisakah kamu menjawab itu? Controller itu memucat. Saya bisa membahas implikasi pajak dasar, tapi aspek internasional, itu di luar keahlian saya. Asisten pribadi Pak Budi tiba berikutnya. Saya sudah menelepon layanan bahasa yang kami gunakan untuk kelompok tur Jepang. Dia melaporkan. Mereka sedang memeriksa apakah mereka punya penerjemah Mandarin yang tersedia. Berapa lama? Minimum 30 menit. Kita tidak punya 30 menit. Pak Budi berjuang menjaga suaranya tetap rendah. Kita punya 3 menit sebelum saya harus kembali ke sana. Direktur Food and Beverage menyarankan menggunakan beberapa aplikasi penerjemah secara bersamaan untuk cross-reference hasilnya. Direktur penjualan mengusulkan fokus pada elemen visual presentasi mereka untuk menghindari hambatan bahasa. Kepala keamanan menyebutkan sepupunya mengambil kursus Mandarin di universitas, meskipun dia tinggal di pulau lain. Setiap saran menabrak dinding ketidakpraktisan saat menit-menit berlalu. Asisten Pak Budi kembali, telepon di tangan. Layanan bahasa mengatakan satu-satunya penutur Mandarin mereka sakit hari ini. Mereka sedang mencoba mencari pengganti. Melalui celah pintu, Pak Budi bisa melihat Pak Tan memeriksa arlojinya lagi, mencondongkan tubuh untuk berbisik sesuatu kepada Ibu Mei-ling. Dia mengangguk dengan serius. Manajer IT bergabung dengan kelompok eksekutif yang semakin besar di lorong. Aplikasi penerjemah gagal karena diprogram untuk Mandarin percakapan, bukan terminologi bisnis dan hukum. Dia menjelaskan. Bahkan dengan koneksi yang lebih baik, aplikasi itu tidak akan menangani kosakata khusus. Pak Budi memeriksa arlojinya. 4 menit telah berlalu. Waktu 5 menitnya habis, dan dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan kecuali rasa malapetaka yang semakin besar. Opsi, dia menuntut, melihat sekeliling lingkaran anggota tim paling terpercayanya. Keheningan. Baiklah, dia merapikan dasinya dan menarik napas dalam-dalam. Saya akan kembali ke dalam dan meminta maaf atas ketidaksiapan kami. Saya akan meminta untuk menjadwalkan ulang presentasi formal untuk besok pagi, yang memberi kita waktu untuk menemukan penerjemah yang tepat. Bahkan saat mengatakannya, Pak Budi tahu bahwa menjadwalkan ulang sama saja dengan kegagalan. Di dunia Pak Tan, kesempatan kedua jarang diberikan. Dia mendorong pintu terbuka dan melangkah kembali ke ruang konferensi. Karirnya tergantung pada benang yang semakin tipis. Pak Tan, saya harus meminta maaf atas keterlambatan ini. Pak Budi memulai. Ketegangan terlihat di balik tampilan profesionalnya.
Saya khawatir kami mengalami beberapa tantangan tak terduga dengan aspek teknis kemampuan penerjemahan kami. Ibu Mei Ling menerjemahkan, nadanya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Respons Pak Tan singkat dan tajam. Pak Tan mengatakan dia memahami bahwa kesulitan muncul. Ibu Mei Ling menyampaikan. Namun, dia khawatir bahwa hotel yang mencari investasi internasional tampaknya tidak siap untuk komunikasi internasional. Pak Budi mengangguk, menyerap penilaian yang diplomatis namun menghancurkan itu. Kami ingin menyarankan untuk menjadwalkan ulang presentasi formal kami untuk besok pagi ketika kami dapat memastikan layanan penerjemahan yang tepat tersedia. Saat Ibu Mei Ling menerjemahkan proposal ini, ekspresi Pak Tan bergeser dari kekecewaan belaka ke sesuatu yang lebih dekat ke keputusan. Dia berunding dengan tenang dengan rekan-rekannya. Beberapa di antaranya sudah menutup map mereka dan memeriksa telepon. Ibu Mei Ling ragu sebelum menerjemahkan. Pak Tan memiliki janji dengan 2 grup hotel lain selama kunjungan 3 harinya ke kota. Dia mengatakan mungkin akan lebih efisien untuk fokus pada pertemuan-pertemuan itu saja. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati tidak menutupi kenyataan. Pak Tan bersiap untuk pergi, bukan hanya dari pertemuan ini, tapi dari Grand Majapahit sepenuhnya. Pak Budi merasakan darah terkuras dari wajahnya. Tolong yakinkan Pak Tan bahwa kami sangat menghargai waktunya. Mungkin kita bisa melanjutkan dengan bagian presentasi kami yang tidak memerlukan terjemahan detail, dan saya bisa meminta tim saya bekerja semalaman untuk mempersiapkan. Pak Tan mengangkat tangannya, membungkam Pak Budi di tengah kalimat. Dia berbicara langsung kepada Ibu Mei Ling, tidak lagi repot-repot memasukkan Pak Budi dalam tatapannya. Topeng profesional Ibu Mei Ling sedikit tergelincir saat dia menerjemahkan. Pak Tan sedang mempertimbangkan apakah melanjutkan pertemuan ini bermanfaat. Dia menyarankan bahwa hotel yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien internasional mungkin tidak siap untuk melayani klien internasional. Pak Tan berpaling ke rekan di sebelah kirinya dan bergumam sesuatu yang membuat pria itu mengangguk dan mulai mengetik di teleponnya. Bahkan tanpa terjemahan, artinya jelas. Pengaturan alternatif sedang dipertimbangkan. Di lorong luar, tim eksekutif menyaksikan melalui panel kaca saat kesempatan mereka dan karir Pak Budi terhuyung di ambang kehancuran. Sepanjang bencana yang berlangsung, Sari tetap berada di lorong, secara ostensif membersihkan debu dari cetakan dekoratif. 4 tahun housekeeping telah menyempurnakan kemampuannya untuk menjadi bagian dari latar belakang. Tak terlihat namun selalu hadir. Tapi tidak seperti para eksekutif yang hanya melihat krisis. Dia mendengar setiap kata yang dipertukarkan dalam kedua bahasa. Dia memahami frustrasi Pak Tan tentang perubahan regulasi spesifik yang memengaruhi investor asing di sektor perhotelan. Dia mengenali referensinya tentang peraturan zonasi kota yang akan memengaruhi ekspansi properti potensial. Yang paling penting, dia menangkap implikasi halus dalam nadanya yang menyarankan ini bukan sekadar tentang terjemahan. Ini adalah ujian ketajaman bisnis global Grand Majapahit. Saat dia menyeka bagian dinding yang sama untuk ketiga kalinya, Sari merasakan beban keputusan yang familiar menekannya, beban yang sama yang dia rasakan dengan setiap surat penolakan, dengan setiap pemberitahuan pembayaran pinjaman, dengan setiap hari pendidikan dan kemampuannya tetap tersembunyi di balik seragam abu-abu. Melalui panel kaca ruang konferensi, dia menyaksikan upaya Pak Budi yang semakin putus asa untuk menyelamatkan pertemuan. Dia melihat rekan-rekan Pak Tan bertukar pandang penuh arti. Dia mencatat kesalahan terjemahan halus Ibu Mei Ling yang sebenarnya melunakkan komentar Pak Tan yang lebih tajam. Tangan Sari berhenti di dinding. Para eksekutif yang berkumpul di lorong terlalu terserap dalam kepanikan mereka untuk memperhatikannya. Wanita tak terlihat yang tiba-tiba tenggelam dalam pikiran. Pikiran Sari berpacu. 4 tahun pemisahan hati-hati antara kehidupan kerjanya dan kemampuannya. 4 tahun melindungi dirinya dari kekecewaan karena diabaikan lagi. Dia telah belajar dengan cara yang sulit bahwa menawarkan keterampilannya tanpa diminta sering menyebabkan skeptisisme daripada apresiasi. Kenangan tentang pekerjaan hotel sebelumnya masih menyakitkan. Setelah membantu tamu Jepang dengan terjemahan, dia ditegur karena melampaui batas daripada dipuji atas inisiatifnya. Tetap di jalurmu, manajer telah menasihati. Tamu tidak nyaman ketika staf layanan bertindak terlalu terdidik. Sejak itu, dia telah menyembunyikan kemampuannya dengan hati-hati, menggunakan gajinya untuk perlahan-lahan mengikis pinjaman pendidikannya sambil melamar posisi yang lebih sesuai dengan kualifikasinya setiap malam setelah shiftnya. 217 lamaran dalam setahun terakhir saja,
63 wawancara, 0 tawaran. Sekarang, menyaksikan pertemuan Pak Tan hancur, Sari merasakan impuls yang bertentangan bertabrakan. Perlindungan diri profesional mendesak kehati-hatian. Mengapa mengambil risiko penghinaan untuk perusahaan yang melihatnya hanya sebagai tangan yang membersihkan kamar? Apa yang dia hutang kepada Pak Budi, yang tidak pernah sekalipun menatap matanya saat berpapasan di lorong? Namun sesuatu yang lebih dalam menarik melawan kekhawatiran praktis ini. Kebanggaan pada kemampuannya, frustrasi atas pemborosan berkelanjutan mereka, dan mungkin yang paling kuat, visi yang tiba-tiba jernih tentang Pak Tan pergi, membawa bersamanya bukan hanya kesempatan Pak Budi, tapi juga kesempatannya. Jika Grand Majapahit mengamankan investasi Pak Tan, ekspansi akan mengikuti. Posisi baru akan terbuka, koneksi internasional akan terbentuk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sari merasakan gejolak kemungkinan yang nyata. Tangannya bergerak ke tanda pengenal karyawannya, persegi panjang plastik kecil yang mengidentifikasinya hanya sebagai staf housekeeping. Momen keputusan telah tiba. Sari melepas sarung tangan kebersihannya dan menyelipkannya ke saku celemeknya. Dia merapikan helai rambut yang lepas dari sanggul praktisnya dan meluruskan bahunya. 4 tahun ketidakterlihatan akan segera berakhir. Di dalam ruang konferensi, Pak Tan sudah mengumpulkan materinya. Wajah Pak Budi telah mengambil warna pucat lilin seorang pria yang menyaksikan karirnya menguap di depan matanya. Pak Tan, Ibu Mei Ling sedang berkata, mungkin kita harus mempertimbangkan janji sore kita di permisi. Suara Sari memotong ketegangan saat dia melangkah ke ambang pintu. Setiap kepala berpaling, ekspresi berkisar dari kebingungan hingga kejengkelan atas interupsi. Pak Budi pulih lebih dulu. Tidak sekarang, katanya tajam, membuat gerakan meremehkan. Kami sedang di tengah pertemuan penting. Sari mengabaikannya. Fokus pada Pak Tan sebagai gantinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dalam bahasa Mandarin yang sempurna dan presisi akademis. Yang terhormat Pak Tan, saya tidak bisa tidak mendengar pertanyaan Anda tentang amandemen terbaru pada regulasi investasi asing. Mungkin saya bisa menawarkan bantuan dengan terjemahan. Ruangan membeku. Alis Pak Tan terangkat dalam kejutan yang nyata. Ekspresi tanpa penjagaan pertama yang dia tunjukkan sejak tiba. Mulut Ibu Mei Ling sedikit terbuka. Rekan-rekannya bertukar pandang kebingungan. Pak Budi menatap Sari seolah-olah dia baru saja muncul dari dimensi lain. Apa? Apa yang kamu lakukan? Dia tergagap. Pak Tan pulih dengan cepat, mempelajari Sari dengan minat baru. Dia merespons dalam bahasa Mandarin yang cepat, dengan sengaja menggunakan terminologi keuangan kompleks dan variasi dialek regional, mengujinya. Bahasa Mandarin Anda luar biasa, katanya. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana ketentuan zonasi vertikal baru kota mungkin memengaruhi pengembangan campuran yang menggabungkan ruang hotel dan retail. Tanpa ragu, Sari merespons dengan penjelasan detail tentang perubahan zonasi terbaru, mengutip kode kota spesifik dan membandingkannya dengan regulasi serupa di kota-kota besar Tiongkok. Saat dia berbicara, atmosfer di ruangan berubah. Rekan-rekan Pak Tan menegakkan tubuh di kursi mereka. Beberapa mencatat. Ibu Mei Ling mengamati dengan penilaian profesional. Ekspresinya campuran kejutan dan rasa hormat. Kejutan Pak Budi berubah menjadi kebingungan. Lalu menjadi kesadaran akan keselamatan yang tak terduga. Matanya bergerak antara Sari dan Pak Tan, melacak percakapan animasi yang tidak bisa dia pahami, tapi jelas bisa dia lihat berjalan dengan baik. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, kata Pak Tan, menunjuk ke seragam housekeeping Sari. Bagaimana seseorang dengan kemampuan linguistik dan pengetahuan tentang regulasi bisnis internasional Anda bisa bekerja dalam kapasitas ini? Sebelum Sari bisa menjawab, Pak Budi melangkah maju, ketenangannya sebagian pulih. Saya rasa kita harus melanjutkan percakapan ini dengan benar, katanya, menarik kursi di meja konferensi. Silakan bergabung dengan kami. Maaf, nama Anda? Sari, katanya sederhana. Sari Wulandari. Senyum Pak Budi tidak mencapai matanya saat dia membimbing Sari ke kursi di meja konferensi. Mbak Sari akan membantu dengan terjemahan sementara kami mencari penerjemah profesional kami. Dia menjelaskan kepada ruangan. Nadanya menyarankan ini adalah langkah sementara, plester daripada solusi. Mencondongkan tubuh dekat ke Sari. Dia berbisik dengan mendesak. Anda dari departemen apa tepatnya? Housekeeping, Pak, Sari menjawab,
mempertahankan ketenangannya meskipun ketegangan berderak di sekelilingnya. Senyum Pak Budi goyah. Ho Sekeeping, dia mengulangi, seolah-olah kata itu sendiri bermasalah. Matanya melirik gelisah ke Pak Tan, yang mengamati pertukaran mereka dengan minat. Dan Anda berbicara bahasa Mandarin? Bagaimana tepatnya? Saya belajar di Universitas Peking, kata Sari. Saya memiliki gelar magister dalam linguistik Asia Timur dan hubungan bisnis internasional. Informasi itu menghantam Pak Budi seperti pukulan fisik. Bisikannya menjadi lebih tegang. Dan Anda tidak berpikir untuk menyebutkan ini selama proses perekrutan? Itu ada di resume saya. Sari menjawab sederhana. Halaman 2 di bawah latar belakang pendidikan. Sebelum Pak Budi bisa merespons, Pak Tan berbicara langsung kepada Sari dalam bahasa Mandarin, bertanya tentang pandangannya tentang positioning hotel untuk pasar pariwisata Asia. Saat Sari mulai menjawab, Pak Budi menyela. Mungkin kita harus tetap fokus pada presentasi investasi. Dia menyarankan, merebut kembali kendali pertemuan. Mbak Sari bisa menerjemahkan poin-poin saya untuk Pak Tan. Tapi mari kita pertahankan agenda kita. Dia memberi isyarat kepada asistennya, yang bergegas maju dengan materi presentasi. Beritahu Pak Tan kita akan melanjutkan dengan gambaran umum peluang investasi kami. Dia menginstruksikan Sari, nadanya memperjelas bahwa dia harus berfungsi sebagai saluran, bukan peserta. Sari menerjemahkan permintaan Pak Budi, tetapi Pak Tan mengibaskannya, melanjutkan percakapan langsungnya dengan dia tentang positioning pasar internasional. Pak Budi berdeham keras. Mbak Sari, tolong jelaskan kepada Pak Tan bahwa kami telah menyiapkan presentasi ekstensif tentang topik-topik ini yang dengan senang hati akan saya pandu untuknya. Pesan yang mendasari tidak salah lagi. Kembali ke tempat yang seharusnya. Anda di sini untuk menerjemahkan, bukan berkontribusi. Sari ragu, terjebak antara visibilitasnya sesaat dan kebiasaan kepatuhan profesional yang telah mempertahankan pekerjaannya selama 4 tahun. Ruang konferensi telah menjadi medan pertempuran dinamika kekuasaan yang tak terucapkan. Pak Budi berdiri di kepala meja, remote presentasi di tangan, otoritasnya terlihat tertantang. Pak Tan tetap duduk, perhatiannya tertuju pada Sari daripada layar presentasi. Tim eksekutif melayang dengan tidak pasti di dekat dinding sementara rekan-rekan Pak Tan mengamati situasi yang berlangsung dengan minat analitis. Sari merasakan beban setiap tatapan. Momen ini, momen kristal yang tepat ini, akan menentukan apakah dia mundur ke ketidakterlihatan atau akhirnya mengklaim pengakuan profesional yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun. Dia berpaling ke Pak Budi, berbicara dalam bahasa Inggris agar semua orang mengerti. Pak Budi, Pak Tan secara khusus tertarik pada bagaimana Grand Majapahit berencana beradaptasi dengan ekspektasi pelancong bisnis Tionghoa. Dia khawatir bahwa materi presentasi mencerminkan asumsi Barat tentang akomodasi mewah daripada preferensi Tionghoa. Ekspresi Pak Budi mengeras. Dan bagaimana tepatnya Anda tahu apa yang ada dalam materi presentasi kami, Mbak Sari? Pertanyaan itu menggantung di udara, menuduh dengan tajam. Sari menegakkan tubuh di kursinya. Saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa Pak Tan baru saja menyampaikan kekhawatiran itu kepada rekan-rekannya. Dia beralih ke bahasa Mandarin, berbicara langsung kepada Pak Tan. Pak Tan, mungkin saya bisa memberikan beberapa konteks. Nama saya Sari Wulandari. Saya memiliki gelar dalam hubungan bisnis internasional dan linguistik Asia Timur. Saya tinggal di Beijing selama 5 tahun saat menyelesaikan pendidikan saya, dan saya telah bekerja secara ekstensif pada komunikasi bisnis lintas budaya. Dia berhenti, lalu menambahkan dalam bahasa Inggris untuk kepentingan ruangan. Saya saat ini bagian dari staf housekeeping di sini di Grand Majapahit, tetapi latar belakang saya mungkin membantu dalam memfasilitasi diskusi hari ini. Keterus-terangan perkenalan dirinya membungkam ruangan. Wajah Pak Budi memerah dengan campuran malu dan marah. Salah satu anggota tim eksekutif berbisik sesuatu kepada yang lain. Keduanya melirik antara Sari dan Pak Budi dengan kejutan yang tidak disembunyikan. Pak Tan mempelajari Sari untuk waktu yang lama sebelum merespons dalam bahasa Mandarin. Seseorang dengan kualifikasi Anda bekerja di housekeeping. Ini sangat tidak biasa. Terkadang hidup mengambil belokan yang tidak terduga. Sari menjawab dengan bermartabat. Tapi mungkin hari ini jalan yang tidak biasa itu bisa menguntungkan semua orang di ruangan ini. Pak Tan mengangguk perlahan, lalu berpaling ke Pak Budi. Dengan Ibu Mei Ling sekarang menerjemahkan kata-katanya, dia berkata,
Saya ingin Mbak Sari berpartisipasi dalam pertemuan ini, bukan sekadar sebagai penerjemah, tetapi sebagai seseorang yang memahami kedua budaya kita. Jika dia memiliki wawasan tentang bagaimana hotel Anda mungkin lebih baik melayani klien Tionghoa, saya ingin mendengarnya. Itu bukan permintaan. Itu adalah arahan dari pria yang terbiasa preferensinya diakomodasi. Buku-buku jari Pak Budi memutih di sekitar remote presentasi saat dia memaksakan senyum. Tentu saja, Pak Tan, kami semua tentang menemukan bakat tersembunyi. Mungkin kita harus memulai ulang presentasi, Pak Budi menyarankan, mencoba merebut kembali kendali pertemuan. Mbak Sari bisa menerjemahkan sementara kita, jika saya boleh. Sari menyela dalam bahasa Mandarin, berbicara langsung kepada Pak Tan. Saya percaya kekhawatiran utama Anda adalah tentang perubahan regulasi terbaru yang memengaruhi investasi asing di properti perhotelan, khususnya mengenai kode zonasi kota baru yang mulai berlaku kuartal lalu. Pak Tan mengangguk, mencondongkan tubuh ke depan dengan minat. Kota ini memang telah menerapkan perubahan yang sebenarnya menguntungkan investor internasional di sektor perhotelan. Sari melanjutkan, bahasa Mandarinnya mengalir dengan kepercayaan diri presisi akademis. Yang paling signifikan adalah program keringanan pajak untuk properti yang menggabungkan elemen pertukaran budaya, sesuatu yang akan selaras sempurna dengan penekanan portofolio investasi Anda pada pengalaman perhotelan lintas budaya. Saat dia berbicara, rekan-rekan Pak Tan mulai membuat catatan detail. Ibu Mei Ling tidak lagi dibutuhkan sebagai penerjemah utama, mengamati Sari dengan penilaian profesional. Sari dengan mulus beralih ke menangani pertanyaan spesifik yang telah diajukan Pak Tan sebelumnya tentang ketentuan zonasi vertikal, menarik paralel dengan regulasi serupa di Shanghai dan Beijing. Penjelasannya mencakup perbandingan bernuansa antara pendekatan regulasi Tiongkok dan Indonesia, mengontekstualisasikan informasi dalam kerangka yang langsung dikenali oleh Pak Tan. Area kota ini direzone tahun lalu untuk mengizinkan pengembangan perhotelan komersial terintegrasi hingga 40 lantai. Dia menjelaskan, menunjuk ke arah jendela yang menghadap distrik bisnis. Lokasi Grand Majapahit sangat berharga karena berada dalam koridor pariwisata dan zona bisnis internasional, memenuhi syarat untuk keringanan pajak kategori ganda. Pak Budi menyaksikan dengan takjub saat Pak Tan mengangguk dengan antusiasme yang meningkat, mengajukan pertanyaan lanjutan yang dijawab Sari tanpa ragu. Percakapan telah berubah dari pertukaran yang tersendat dan bergantung pada terjemahan menjadi diskusi canggih dan lancar tentang peluang bisnis internasional. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, Pak Tan tersenyum, ekspresi tulus yang mengubah wajah tegasnya. Anda memahami perspektif kami, katanya kepada Sari. Ini menyegarkan. Sebagian besar bisnis Indonesia mendekati investor Tionghoa dengan asumsi yang melewatkan nuansa budaya yang kritis untuk kemitraan yang sukses. Pak Budi melirik tim eksekutifnya, secara diam-diam mengomunikasikan pesan yang jelas. Apapun yang sedang terjadi, ini berhasil. Kesepakatan mungkin bisa diselamatkan, meskipun tidak dengan cara yang diantisipasi siapapun. Saat percakapan berlanjut, keingintahuan Pak Tan tentang Sari menjadi jelas. Di antara diskusi strategi investasi dan analisis pasar, dia bertanya tentang latar belakangnya. Anda menyebut Universitas Peking, katanya. Apa yang membawa Anda ke sana? Saya menerima beasiswa bergengsi selama studi sarjana saya. Sari menjelaskan sambil menerjemahkan percakapan untuk kepentingan Pak Budi. Saya awalnya fokus pada hubungan internasional, tetapi menjadi terpesona oleh peran kritis bahasa dalam negosiasi bisnis global. Dia menggambarkan 5 tahunnya di Tiongkok dimulai dengan imersi bahasa intensif diikuti dengan kursus bisnis khusus yang diajarkan sepenuhnya dalam bahasa Mandarin. Tesisnya telah meneliti strategi komunikasi lintas budaya dalam pengaturan perhotelan mewah di pasar Asia. Profesor saya adalah Profesor Chen Wei di Sekolah Ekonomi. Dia menambahkan. Alis Pak Tan terangkat. Profesor Chen adalah sepupu istri saya, seorang ekonom brilian. Koneksi tak terduga ini menggeser atmosfer lebih jauh. Pak Tan tidak lagi sekadar terkesan dengan keterampilan bahasa Sari. Dia sekarang melihatnya melalui lensa jaringan akademis bersama dan pemahaman budaya. Pak Budi merasakan pentingnya percakapan meskipun hanya memahami fragmen, meminta Sari menjelaskan apa yang sedang dibahas. Pak Tan dan saya menemukan kami memiliki koneksi melalui mantan profesor saya di Universitas Peking. Dia merangkum. Kami sedang mendiskusikan bagaimana penelitian saya tentang perhotelan mewah dan pasar Asia mungkin relevan dengan pertimbangan investasinya. Pak Budi mengangguk.
Ekspresinya campuran kompleks antara kelegaan atas giliran positif pertemuan dan ketidaknyamanan atas wahyu bahwa seorang karyawan housekeeping memiliki kualifikasi yang melebihi sebagian besar tim eksekutifnya. Dan bagaimana tepatnya seseorang dengan latar belakang Anda berakhir? Pak Budi menggerakkan tangannya dengan samar ke seragamnya, membiarkan pertanyaan itu menggantung tak selesai. Itu cerita yang lebih panjang, Sari menjawab dengan singkat diplomatis. Berbalik kembali ke Pak Tan untuk melanjutkan diskusi mereka. Percakapan berkembang melampaui sekadar terjemahan menjadi eksplorasi canggih strategi investasi perhotelan lintas pasar. Sari tidak sekadar menyampaikan kata-kata antar bahasa. Dia menjembatani budaya bisnis, memberikan wawasan yang tidak diantisipasi Pak Budi maupun Pak Tan. Desain Grand Majapahit saat ini sudah menggabungkan beberapa elemen yang dihargai pelancong mewah Tionghoa. Dia mencatat, menunjuk ke tata letak ruang konferensi, penekanan pada privasi, eksposur timur dari suite premium, perhatian pada fitur air di area umum. Ini selaras dengan prinsip Feng Shui yang penting bagi klien Tionghoa yang cerdas. Dia kemudian beralih ke mengatasi kelemahan spesifik, menerjemahkan pengamatannya untuk kepentingan Pak Budi. Hotel ini tidak memiliki area layanan teh khusus dan memiliki pilihan akomodasi multigenerasi yang terbatas, yang sangat penting untuk pelancong keluarga Tionghoa. Dia menjelaskan. Selain itu, sistem pembayaran digital saat ini tidak terintegrasi dengan platform seperti GoPay atau OVO, yang diharapkan pelancong bisnis Tionghoa. Pak Budi berkedip, terkejut oleh presisi analisisnya. Ini adalah masalah yang bahkan tidak dipertimbangkan timnya. Pak Tan mengangguk dengan penghargaan. Anda memahami nuansa yang sepenuhnya terlewatkan oleh sebagian besar grup perhotelan barat, katanya. Ini adalah titik adaptasi yang tepat yang kami cari saat mempertimbangkan mitra investasi. Pengetahuan Sari melampaui pemahaman teoretis. Ketika Pak Tan bertanya tentang properti pesaing spesifik dalam portofolionya, dia menawarkan perbandingan detail yang diambil dari penelitian akademisnya, memberikan konteks yang mengesankan bahkan rekan-rekan khusus Pak Tan. Saat diskusi berlanjut, Pak Budi menyaksikan presentasinya, yang telah dia sempurnakan selama berminggu-minggu, tetap tidak digunakan di layar. Sebaliknya, Sari telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih berharga, percakapan yang dinamis dan responsif yang membahas kekhawatiran aktual Pak Tan daripada mengikuti skrip yang telah ditentukan. Ketika Pak Tan menyebutkan tantangan khusus yang dihadapi properti lainnya dengan kepatuhan regulasi, Sari menyarankan pendekatan struktural inovatif yang akan memenuhi persyaratan Indonesia dan Tiongkok. Solusinya begitu praktis sehingga Pak Tan meminta salah satu rekannya membuat catatan detail. Ini adalah jenis pemecahan masalah kreatif yang dibutuhkan usaha internasional yang sukses. Pak Tan berkomentar dengan jelas terkesan. Di mana Grand Majapahit menemukan Anda? Sebelum Sari bisa menjawab, Pak Budi menyela. Mbak Sari adalah tambahan terbaru untuk tim hubungan internasional kami. Kebohongan itu menggantung canggung di udara sementara seragam Sari menceritakan kisah yang berbeda. Setelah hampir 1 jam diskusi produktif, Pak Tan berpaling ke Pak Budi dengan rasa hormat baru, berbicara melalui terjemahan Ibu Mei Ling. Hotel Anda memiliki potensi mengesankan untuk integrasi ke dalam portofolio internasional kami, katanya. Mbak Sari telah menyoroti faktor kompatibilitas yang sebelumnya tidak saya pertimbangkan. Pak Budi mengangguk, kelegaan membanjiri wajahnya. Kami beruntung memiliki keahliannya tersedia hari ini. Tatapan Pak Tan bergeser antara sikap profesional Sari dan seragam housekeepingnya, kontras yang semakin mustahil untuk diabaikan. Bolehkah saya bertanya? Dia berkata langsung kepada Pak Budi. Apa posisi resmi Mbak Sari di Grand Majapahit? Pertanyaan itu mendarat seperti batu di air tenang. Tim eksekutif bergeser tidak nyaman. Senyum Pak Budi membeku. Sebelum dia bisa merumuskan respons, Pak Tan melanjutkan. Karena seseorang dengan kualifikasi, kemahiran bahasa, dan ketajaman bisnisnya biasanya akan memegang posisi senior di organisasi saya. Ibu Mei Ling menerjemahkan dengan presisi, tidak menambahkan penyangga diplomatis pada pengamatan tajam Pak Tan. Pak Budi berdeham. Mbak Sari saat ini bekerja di Departemen Housekeeping kami. Ekspresi Pak Tan mencatat kejutan yang nyata. Dia berpaling ke Sari dan beralih ke bahasa Mandarin. Anda membersihkan kamar dengan kredensial ini? Ya, dia menjawab dengan sederhana, mempertahankan martabatnya. Ini pekerjaan jujur sementara saya terus mencari peluang yang lebih selaras dengan pendidikan saya. Pak Tan menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya.
Ini adalah kelalaian yang signifikan. Di perusahaan saya, kami memiliki program identifikasi bakat yang ekstensif khusus untuk mencegah ketidakselarasan seperti itu. Dia berpaling kembali ke Pak Budi. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Pak Budi, saya merasa khawatir bahwa organisasi Anda memiliki seseorang sekaliber Mbak Sari membersihkan kamar daripada berkontribusi pada strategi bisnis internasional Anda. Kritik itu disampaikan dengan presisi tenang seperti pisau bedah ahli bedah, tanpa darah namun menghancurkan dalam akurasinya. Wajah Pak Budi memerah saat implikasi pengamatan Pak Tan beriak di seluruh ruangan. Tim eksekutif bertukar pandang tidak nyaman. Ibu Ratna, kepala housekeeping, yang telah menyelinap ke belakang ruangan selama diskusi, menatap Sari dengan kesadaran baru. Jelas ada kesalahpahaman tentang kualifikasi Mbak Sari, kata Pak Budi, suaranya tegang dengan keramahan yang dipaksakan. Yakinlah, kami menghargai semua karyawan kami dan selalu berusaha mengoptimalkan penempatan bakat. Jargon korporat kosong itu terdengar sangat tidak memadai setelah percakapan autentik yang telah dilakukan Pak Tan dan Sari. Pada saat itu, Pak Budi melihat hotelnya dan pendekatan manajemennya melalui mata Pak Tan. Bukan hanya kegagalan persiapan bahasa, tetapi kegagalan sistemik untuk mengenali dan memanfaatkan modal manusia yang sudah ada di dalam dinding mereka. Berapa banyak Sari lain yang mungkin tersembunyi di seluruh organisasinya? Bakat mereka tidak tersentuh, potensi mereka disia-siakan? Kesadaran itu bersifat profesional dan personal. Pak Budi telah membanggakan diri menjalankan operasi meritokratis. Namun di sini ada bukti kebutaan yang begitu mendasar sehingga menantang seluruh filosofi kepemimpinannya. Mbak Sari, katanya, berpaling ke Sari dengan penyesalan tulus dalam suaranya. Tampaknya kami berhutang permintaan maaf kepada Anda dan mungkin percakapan tentang masa depan Anda dengan Grand Majapahit. Saat pertemuan berakhir, Pak Tan mengulurkan tangannya kepada Sari. Saya terkesan tidak hanya oleh keterampilan bahasa Anda, tetapi oleh pemahaman Anda tentang dinamika bisnis lintas budaya, katanya dalam bahasa Mandarin. Organisasi saya selalu mencari individu yang dapat menjembatani praktik bisnis timur dan barat. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Bukan kartu standar yang telah dia bagikan sebelumnya, tetapi kartu hitam khas dengan ukiran emas yang dia presentasikan dengan kedua tangan dengan cara tradisional Tionghoa. Informasi kontak pribadi saya, dia menjelaskan. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi peluang dengan Tan International, saya akan secara pribadi meninjau lamaran Anda. Sari menerima kartu itu dengan penghormatan yang tepat, mengenali signifikansi gestur itu. Terima kasih atas pertimbangan Anda, Pak Tan. Itu akan menjadi kehormatan. Pak Budi, menyaksikan pertukaran yang tidak bisa dia pahami, tetapi yang pentingnya jelas, melangkah maju. Mbak Sari, kita harus mendiskusikan peran Anda di Grand Majapahit segera setelah pertemuan ini. Nadanya telah berubah dari meremehkan menjadi memohon dalam rentang 1 jam. Pak Tan mengangguk dengan persetujuan atas pengakuan terlambat Pak Budi. Saya akan merekomendasikan Grand Majapahit kepada rekan-rekan saya. Dia mengumumkan melalui terjemahan Ibu Mei Ling. Tapi saya akan menyarankan tinjauan serius terhadap praktik manajemen bakat Anda. Dalam ekonomi global saat ini, mengabaikan kemampuan seperti Mbak Sari bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kerugian kompetitif. Pak Budi mengangguk, menyerap teguran yang disampaikan dengan anggun itu. Wawasan Anda dihargai. Pak Tan, saya jamin kami akan menerapkan perubahan. Saat pertemuan bubar, tim eksekutif mengelilingi Pak Tan, mengawalnya menuju suite presiden untuk layanan teh perayaan. Krisis telah berubah menjadi kemenangan. Peluang investasi diselamatkan dari ambang bencana. Dalam keheningan sesaat ruang konferensi yang kosong, Sari berdiri sendirian, masih memproses pergeseran seismik dalam keadaannya. Beban ketidakterlihatan telah terangkat, digantikan oleh vertigo pengakuan tiba-tiba. Ibu Ratna mendekat dengan ragu. Saya tidak tahu, katanya, menunjuk ke meja konferensi di mana Sari telah menunjukkan kemampuannya. Selama ini, tidak apa-apa, Sari menjawab, jari-jarinya menyentuh ringan kartu nama Pak Tan. Beberapa bakat hanya menunggu momen yang tepat untuk ditemukan. 1 bulan kemudian, Sari turun dari lift ke lantai eksekutif Grand Majapahit Hotel. Seragam housekeeping abu-abunya telah diganti dengan setelan arang yang dipotong rapi. Sepatu kerja praktisnya ditingkatkan ke sepatu hak sedang yang berdetak percaya diri di lantai marmer.
Tanda pengenal karyawan yang menggantung di kerahnya sekarang bertuliskan Direktur Hubungan Tamu Internasional, posisi yang diciptakan khusus untuknya. Saat dia melewati resepsionis, beberapa anggota staf mengangguk dengan hormat. Karyawan yang sama yang dulunya melihat menembus dirinya sekarang melihatnya dengan jelas. Kantor barunya, yang sebelumnya adalah ruang konferensi yang jarang digunakan, telah direnovasi untuk menyertakan elemen yang mencerminkan keahlian lintas budayanya. Set teh Tionghoa tradisional berbagi ruang dengan teknologi modern. Rak buku menampilkan teks referensi linguistik di samping volume manajemen perhotelan. Di mejanya terdapat 2 item berbingkai. Gelar magisternya dari Universitas Peking, akhirnya dipajang secara profesional setelah bertahun-tahun dalam penyimpanan, dan surat niat dari Tan International yang mengkonfirmasi Grand Majapahit sebagai properti portofolio terbaru mereka. Pak Budi telah menawarkan posisi itu pada hari yang sama dengan pertemuan Pak Tan bersama dengan gaji yang akhirnya memungkinkannya mengubah status pinjaman pendidikannya dari menunggak menjadi terkelola. Tapi lebih berharga dari kompensasi adalah kesempatan untuk sepenuhnya memanfaatkan keterampilan dan pendidikannya untuk pertama kalinya sejak kembali dari Tiongkok. Ketidakterlihatannya telah berakhir. Pekerjaan sejatinya telah dimulai. Di ruang konferensi utama hotel, Sari berdiri di depan 30 anggota staf dari berbagai departemen. Housekeeping, pemeliharaan, layanan makanan, resepsionis, dan concierge. Masing-masing mengenakan seragam standar mereka. Tetapi hari ini mereka tidak di sini untuk membersihkan atau melayani. Mereka di sini untuk dilihat. Selamat datang di sesi pertama inisiatif bakat tersembunyi Grand Majapahit. Sari memulai. Masing-masing dari Anda diundang karena Anda mengindikasikan dalam survei kami bahwa Anda memiliki keterampilan, pendidikan, atau kemampuan bahasa yang saat ini tidak digunakan dalam posisi Anda. Di layar di belakangnya, pernyataan misi sederhana muncul. Mengenali seluruh pribadi di balik setiap posisi. 1 bulan lalu, saya mendorong troli housekeeping di luar ruangan ini, dia melanjutkan. Hari ini, saya membantu merestrukturisasi layanan tamu kami untuk melayani klien internasional dengan lebih baik. Transformasi ini bukan karena saya tiba-tiba mendapatkan kemampuan baru. Itu karena keadaan akhirnya membuat kemampuan yang sudah ada menjadi terlihat. Dia mengklik ke slide berikutnya, menampilkan statistik dari survei staf mereka. 40% berbicara setidaknya 1 bahasa selain bahasa Indonesia. 65% memegang gelar atau sertifikasi yang tidak terkait dengan posisi mereka saat ini. 78% memiliki keterampilan khusus yang tidak pernah mereka gunakan di tempat kerja. Ini bukan hanya tentang keterampilan bahasa, Sari menekankan. Ini tentang mengenali bahwa setiap orang yang bekerja di sini membawa seluruh diri mereka ke Grand Majapahit, bukan hanya bagian yang kita lihat dalam deskripsi pekerjaan mereka. Pak Budi, berdiri di belakang ruangan, mengangguk dengan persetujuan. Inisiatif ini adalah idenya, pendekatan sistematis untuk mencegah situasi Sari di masa depan, seperti yang sekarang disebut tim eksekutif. Hari ini, Sari melanjutkan, kita akan mulai membuat jalur pengembangan profesional yang menyelaraskan bakat tersembunyi Anda dengan kebutuhan hotel, karena keunggulan dalam layanan dimulai dengan mengenali keunggulan dalam orang-orang kita sendiri. Matahari sore melemparkan bayangan panjang melintasi lobi megah Grand Majapahit saat Sari menyelesaikan tugas terakhir harinya, menyambut delegasi pelancong bisnis dari Shanghai. Bahasa Mandarinnya mengalir dengan mudah saat dia menjelaskan fasilitas hotel, termasuk layanan teh Tionghoa baru mereka dan integrasi pembayaran GoPay. Saat tamu-tamu melanjutkan ke lift, dia melihat seorang pria muda dalam seragam pemeliharaan dengan hati-hati menyesuaikan perlengkapan pencahayaan. Dia telah melihatnya di sesi bakat tersembunyi sebelumnya, seorang mahasiswa teknik yang bekerja paruh waktu sambil menyelesaikan gelarnya. Mata mereka bertemu sebentar. Momen pengakuan antara 2 orang yang memahami apa artinya menjadi lebih dari yang disarankan seragam mereka. Dalam sebulan sebagai direktur, Sari telah mengidentifikasi 17 karyawan dengan kemampuan berharga yang tidak tersentuh. 3 telah dipromosikan. 5 telah menerima kompensasi tambahan untuk memanfaatkan keterampilan bahasa mereka, dan semua telah mengalami martabat fundamental untuk sepenuhnya dilihat. Nilai sejati seseorang, seperti batu mulia, tidak berkurang karena sementara diabaikan. Nilainya tetap utuh, menunggu momen ketika mata yang tepat akhirnya melihat kecemerlangnya. Di tempat kerja Anda, komunitas Anda, mungkin bahkan di rumah Anda. Siapa yang mungkin tidak terlihat sekarang? Bakat luar biasa apa yang tersembunyi di balik gelar biasa?
Dan apa yang mungkin terjadi jika Anda yang akhirnya melihat mereka? Jika cerita ini beresonansi dengan Anda, jangan sembunyikan. Berlangganan kisah inspiratif sekarang dan tekan tombol suka itu. Setiap minggu, kami membawakan Anda narasi kuat yang mengungkapkan yang luar biasa dalam yang biasa. Bergabunglah dengan komunitas pendongeng dan pencari kebenaran kami, karena semua orang layak untuk dilihat. Kisah inspiratif, di mana setiap cerita yang tidak terceritakan menemukan suaranya. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat. Keheningan melindungi sistem, tetapi keberanian menulis ulang mereka. Di kisah inspiratif, kami tidak hanya menyaksikan perubahan, kami mendokumentasikannya. Berlangganan untuk lebih banyak cerita nyata yang menantang kekuasaan dan memperkuat